Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita ada di pembahasan al-istisqa bil anwa, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, halaman 158. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa menisbatkan turunnya hujan kepada bintang adalah perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Perbuatannya, tapi pelakunya secara personal, secara individu tidak bisa secepat itu langsung divonis musyrik, tidak bisa setergesa-gesa itu langsung divonis kafir secara perorangan, tidak bisa. Ini perbuatannya yang sedang kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, dinamakan dengan apa ini namanya? Hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa huwa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Di antara hambaku ada yang menjadi beriman kepadaku di pagi ini, ada pula yang menjadi kafir. Adapun orang yang mengatakan kami telah diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan bintang ini dan itu, disebabkan bintang ini dan itu, atau ungkapan kita hujan karena sekarang kita berada di bulan Oktober misalnya, benar-benar menisbatkan hujan itu pada bulan Oktober atau November nanti, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, jadi sekalipun kita mengenal musim turunnya hujan dan tidak turunnya hujan, karena kebiasaan yang selama ini kita amati dan kita alami bertahun-tahun selalu begitu. Biasanya kan hujan itu turun di bulan-bulan yang berakhiran dengan ber katanya, ya. November, Desember, Oktober juga, ya. Sekalipun demikian dan sekalipun selalu begitu, tetaplah kita tidak boleh menisbatkan turunnya hujan kepada bulan-bulan tersebut, hingga seolah kalau sudah memasuki bulan-bulan itu pasti turun hujan. Begitu turun hujan, yang kita ingat, ya karena sekarang kan kita lagi bulan Oktober, langsung kayak gitu. Ya sekarang kan karena kita sedang di bulan Desember misalnya, begitu. Tidak. Harusnya tetap ingat bahwa yang memberikan hujan mau di bulan apapun tetap Allah Ta'ala. Makanya doa turun hujan di sini sekaligus diajarkan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita semua diberi hujan karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Walaupun sekali lagi suatu hal yang menjadi
kebiasaan bahwa hujan itu atau musim penghujan itu terjadi di Oktober, November, Desember, tetaplah jangan sampai membuat kita lupa bahwa yang membuat hujan itu turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun akhafu ala ummati al-istisqa'u bil anwa wa hayfus sultan wa takdzibun bil qadar." Ada 3 hal yang aku khawatirkan akan menimpa umatku. Yang pertama, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Yang kedua, penguasa yang zalim. Dan ketiga, sikap dusta terhadap takdir alias tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi syahid atau poin dalam hadis ini adalah perkara yang pertama, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang atau apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-60 adalah tamimah atau jimat. Ahlussunnah wal jamaah melarang penggunaan tamimah atau jimat. Tamimah adalah jimat yang dikalungkan di leher atau bagian dari tubuh seseorang, entah itu orang, anak-anak biasanya, atau juga kadang hewan, ya, kadang juga hewan, atau bisa jadi kendaraan, ya, bisa jadi kendaraan. Tujuannya sama, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, ya, supaya anak ini lebih sehat misalnya, supaya hewan ini lebih kuat misalnya, terhindarkan dari berbagai macam kejahatan, penyakit dan seterusnya. Tujuannya seperti itu, ya, digunakannya tamimah. Termasuk juga mungkin kendaraan, bisa itu mobil, bisa itu motor, ya, apapun kendaraannya. Walaupun sebagian orang tidak menggunakan jimat dalam artian bentuk aslinya, yang bentuknya kotak kemudian warna hitam itu terbuat dari kulit biasanya, ya, tapi mereka menggunakan hal lain yang difungsikan 11-12 seperti tamimah ini. Misalnya tasbih, ya, misalnya biji-biji tasbih dicantelkan di spion tengah itu tuh, ya. Mungkin sebagian orang enggak ada niat begitu, tapi enggak menutup kemungkinan sebagian yang lain niatnya kayak gitu, ya, supaya mobilnya terhindar dari mara bahaya, entah kecelakaan, entah kecurian, apapun itu. Jadi tamimah itu tidak harus selalu berbentuk atau terbuat dari kulit hewan, berbentuk kotak warna hitam, tidak harus. Bisa juga dalam bentuk yang lain, ya. Nah, ini tidak diperkenankan. Baik kandungan jimat itu adalah Al-Quran atau isim-isim, mantra-mantra, benang, kulit, kerikil dan yang semacamnya, ya. Biasanya cuma huruf-huruf abjad atau hijaiyah tanpa makna. Jim 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 dal 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 ba ba ba, begitu aja, ya. Bahkan kadang ada orang yang ngerjain, ya, ditulis di selembaran kertas yang kelihatannya udah lusuh gitu supaya mengesankan nuansa mistiknya, ya. Kertasnya harus lusuh, nggak boleh HVS baru, ya. HVS baru nggak sah nanti, ya. Udah kumal kertasnya. Kemudian ditulis dengan huruf-huruf Arab. Pernah Anda tuh ngeliat tuh postingan begitu. Ternyata Anda coba baca, rupanya Arab Pegon itu, ya. Arab Pegon, tau nggak Arab Pegon? Jadi bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, tapi ditulis pakai huruf Arab. Tulisannya itu kurang lebih, Anda lupa redaksinya. Ketika dibaca itu, kalau mau kaya kerja sana gitu, ya. Kalau mau kaya sana kerja gitu lah. Ini menyuruh kerja ini, ya. Ini kalau orang nggak paham kan, dikiranya beneran isim-isim seperti ini, ya, jimat-jimat. Padahal itu Arab Pegon, ya, namanya Arab Pegon, ya. Jadi bahasa Indonesia atau Melayu tapi ditulis dengan huruf Arab, ya, ditulis dengan huruf Arab. Nah, kadang dikerjai sama orang-orang seperti itu. Makanya
kita nggak boleh bersandar kepada hal-hal semacam ini. Kalau mau selamat, mau aman, ya, mau dapatkan kebaikan, kita sudah diajari doa-doa oleh Nabi SAW kok, ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, ya. Ketika kita mengucapkan doa itu akan dikatakan kepada kita, wuqita hudita wa kufita, ya. Kamu diberi penjagaan, kamu diberi hidayah, kamu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menggunakan jimat itu benar-benar akan menjadi lemah ketika dia tidak sedang bersama jimatnya, ya. Merasa sangat lemah. Jimatnya ketinggalan misalnya. Mulailah dia panik dan lain sebagainya. Lain halnya kalau seorang bersandar kepada Allah. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamainya. Begitu dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu sudah tenang hatinya. Mau saya di perjalanan, mau saya sudah sampai tujuan, pokoknya tawakaltu 'ala Allah, ya. Maka disitulah perbedaan orang yang bersandar kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan semakin lemah, pasti akan menjumpai kekecewaan, pasti, ya. Tapi orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepadanya, tidak akan pernah menjumpai kekecewaan itu, karena Allah memang tidak pernah mengecewakan siapapun, ya. Tapi kalau bersandar kepada selain Allah, pasti satu ketika nanti dia akan menjumpai kecewa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaimat wat tamaim wat tiwala tasyirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, jimat, pelet, pengasih adalah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan kesyirikan, ya. Jadi di sini ada 3 hal yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Ruqyah, tapi tentunya ruqyah yang tidak syar'iyah, ruqyah yang syirkiyah. Kemudian yang kedua tamimah, dan yang ketiga tiwalah. Tiwalah itu pelet pengasihan, ya, pelet pengasihan. Semuanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita pernah punya benda-benda seperti itu, boleh jadi pemberian dari orang, boleh jadi kita yang beli sendiri, ya, maka segera dimusnahkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya sama sekali menggunakan benda-benda seperti itu, ya. Nanti ada penjelasannya lagi. Yang ke-61, tatoyur, beranggapan sial karena sesuatu. Kalau ini banyak di masyarakat kita juga nih, sama nih. Ahlussunnah wal Jamaah tidak percaya terhadap tiarah atau tatoyur. Tatoyur atau tiarah adalah merasa bernasib sial karena sesuatu. Berawal dari atau berangkat dari kata toyrun yang artinya burung. Dulu Arab jahiliyah ketika hendak melakukan sesuatu, hajat, safar misalnya, mereka akan melihat ke arah mana perginya burung. Misalnya saja, kalau ke arah kanan berarti ini pertanda baik. Udah, ayo kita berangkat. Kalau terbangnya ke arah kiri berarti ini pertanda buruk. Akhirnya nggak jadi berangkat, ya. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Mau burung itu terbang ke kanan, ke kiri, ke depan atau balik arah, nggak ada hubungannya dengan beruntung atau sialnya kita, ya. Dan hal semacam ini juga banyak di masyarakat kita. Menjadikan satu peristiwa sebagai tanda akan terjadinya peristiwa yang lain, padahal nggak ada hubungan sama sekali, ya. Lagi santai tiba-tiba kupingnya pengeng. Apa pengeng bahasa sininya, ya? Bengung, ya. Ayo, mikirnya ada yang ngerasani. Wah, ada yang ngomongin saya nih, ya. Siapa ngomongin saya? Ngomong aja, ya. Itu kan sama, nggak ada hubungannya sebenarnya. Lagi makan, lidahnya kegigit. Ada yang pengen nih. Bilang-bilang apa kalau pengen, ya. Nggak usah diempat begitu kan, jadi kegigit lidah saya, ya. Dan lain sebagainya, ya. Benda jatuh, jangan-jangan ada apa nih. Nah, itu tatoyur, termasuk bagian daripada
tatoyur, dan itu bisa terjadi pada siapapun. Bahkan terhadap seorang mukmin yang sudah belajar pun kadang-kadang masih terlintas perasaan-perasaan seperti itu, ya. Tatoyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar atau diketahui, ya. Dan tatoyur juga bisa terhadap seseorang. Wah, gara-gara kamu nih Indonesia kalah jadinya nih. Tadi kamu nggak datang, Indonesia masih bisa nahan imbang, ya. Masih unggul malah gitu. Begitu udah kamu datang, kalah udah, ya. Ini beranggapan sial sama seseorang. Lah apa hubungannya, dia kan cuma ikut nimbrung doang, ya. Emang ngatur skor emang apa, kan enggak sama sekali. Ya, ini tatoyur juga. Ya, baik dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang melihat sesuatu yang menakutkan, yang didengar juga sama. Ya, seperti mendengar suara burung gagak, pertanda buruk, ya, yang diketahui melalui tanggal, angka atau bilangan, apapun itu, semua hal bisa jadi media, ya. Pokoknya orang itu semakin pesimisan orangnya, apa aja bisa jadi tanda buat dia, ya. Apa aja bisa jadi tanda. Dulu di ahli bahasa Arab, ya, ahli syair, itu ada orang yang pesimisan banget, ya. Jadi dia itu ceritanya mau safar, ya, mau pergi lah, bukan safar, pergi aja begitu. Kemudian mau lewati rumah tetangganya. Di depan pintu persis tetangganya itu ada tamar. Tamar artinya apa? Kurma. Ini ada kaitannya sama hasil akhirnya nanti, makanya Anda sebutkan bahasa Arabnya tamar. Ya, ta mim ro, ya kan begitu ya, ta mim ro. Kemudian pintunya bentuknya sama kayak pintu pada umumnya, tapi ada garis menyilang, bukan menyilang ya, diagonal begitu, ya. Hingga kalau dibuat, digabung-gabungkan, dicocokologikan begitu, ya nanti kebentuk huruf la. Jadi la, kayak la ilaha illallah, ya, ada la-nya begitu. Langsung dia hubung-hubungkan, ada la, di depannya ada tamar, ta mim ro. Sedangkan ta mim ro sendiri itu bisa dibaca tamur. Langsung dihubung-hubungkan, la tamur. Wah, jangan lewat katanya. Orangnya pesimisan, akhirnya nggak jadi pergi, dia pulang, ya. Nah, makanya semakin pesimis tipikal pribadi seseorang, maka semakin mudah terkena tatoyur, ya. Maka jadi orang jangan pesimisan, ya. Jadi orang yang optimis. Sebagaimana juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanu hal fa'lu. Al-fa'lu al-kalimatu thayyibah. Sikap yang terbaik adalah optimisme. Optimisme adalah kalimat yang baik. Makanya kebiasaan orang Arab juga begitu, ya. Mereka menamai orang yang terkena sihir itu dengan orang yang sedang diobati. Mereka nggak bilang ini sedang kena sihir nih, enggak. Ini orang yang sedang diobati, ya. Tapi orang udah paham. Orang udah paham bahwa maksud daripada orang yang sedang diobati itu sedang kena sihir. Bahkan itu juga bisa dilihat dari istilah-istilah mereka yang lain. Misalnya tempat berobat, ya. Kalau kita disebut dengan rumah sakit. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan mustashfa, tempat cari sembuh, ya, tempat cari sembuh. Kan orang berangkat ke sana, oh saya mau cari sembuh, dengan tumbuh optimismenya, ya. Rumah sakit, waduh, sakit lagi nih. Ya, udah sakit dibawa ke rumah sakit lagi, ya. Nah, jadi kita jadi orang jangan mudah pesimisan, ya. Orang yang optimis. Toh kita juga sama-sama nggak tahu hasil akhirnya begitu. Sama-sama nggak tahu hasil akhirnya, kan mendingan optimis daripada pesimis, ya. Mendingan optimis daripada pesimis, dan itu yang selalu diajarkan begitu dalam agama ini. Hendaknya seorang muslim bersikap husnudzon, bersikap optimis, ya. Lebih-lebih kalau berbicara dampaknya dari segi psikologi atau kesehatan juga lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang pesimis, ya, yang pesimis. Kemudian tatoyur ini menafikan, meniadakan tauhid dari dua sisi. Pertama, orang yang bertatoyur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Iya, tawakal kepada Allahnya otomatis jadi melemah dia. Harusnya
seorang hamba itu ketika merasa nggak enak hati ya, atau rasa nggak tenang, langsung pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, kumohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi namamu, dengan sebuah nama yang kau ajarkan kepada seorang hamba, yang dengan sebuah nama yang kau tetapkan bagi dirimu, dengan sebuah nama yang kau ajarkan kepada seorang hambamu. Aku mohon kepadamu dengan sebuah nama yang kau turunkan di satu kitab sucimu. Aku mohon kepadamu dengan sebuah nama yang engkau, dengan namamu yang engkau rahasiakan di ilmu gaibmu. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, sebagai cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan pengusir kekalutanku. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca doa ini dan sebelumnya dia merasa kalut, ya, enggak tenang, bingung dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala pasti langsung hilangkan perasaan itu dari dalam hatinya. Karena apa? Doa itu mengandung rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba dipraktekkan, ya. Kita pasti pernah mengalami seperti itu. Kondisi rasanya hati ini nggak tenang, bingung, tapi nggak tahu apa sebabnya, ya. Dicek ini enggak, cek itu aman semuanya, tapi kok nggak tenang, ya. Baca doa ini dengan pemahaman tentunya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghilangkan ketakutan kita itu, kekalutan, ketidaktenangan itu, ya. Nanti mungkin bisa di-share di grup, ya, doa tersebut supaya bisa diambil faedahnya buat semua, ya. Doanya memang agak panjang tapi faedahnya sangat banyak, ya. Jadi ini yang pertama, bertentangan dengan tauhid, karena tauhid adalah tawakal, sementara tatoyur melemahkan tawakal, ya. Sementara tatoyur melemahkan tawakal. Dua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan, ya. Ini juga sama, belum pasti kok dia sudah ketakutan duluan, belum pasti kok dia sudah khawatir duluan, ya. Bahkan kekhawatirannya dan ketakutannya itu sama sekali tidak beralasan, tidak diterima oleh syariat, tidak diterima juga oleh akal sehat, ya. Maka yang seperti ini melemahkan tauhid, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Nih, lihat nih. Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Dan setiap orang dari kita pasti pernah mengalaminya, pasti pernah, ya. Saya nggak pernah kok, Rasulullah yang bilang pernah. Mungkin lupa aja pernah ngalamin ini, ya. Apalagi yang suka sama ramalan-ramalan, ya, hal-hal yang bersifat mistis, pasti pernah, lebih pernah dan lebih sering mengalami seperti ini. Namun apa? Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Namun Allah melenyapkan, menghilangkan perasaan-perasaan itu dengan adanya tawakal. Makanya kalau kita mengalami seperti ini, langsung perbesar tawakal kita kepada Allah. Enggak, la haula wala quwata illa billah, ya. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kepada Allah. Apa saja yang Allah takdirkan bagi saya tidak akan pernah meleset dari saya. Dan apa saja yang Allah tidak takdirkan bagi saya tidak akan pernah mengenai saya. Ya, tawakalnya digedein, dikuatin kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sial dan nasib malang yang ditimbulkan dari sikap tatoyur ini hanya pada diri dan keyakinannya, bukan pada sesuatu yang ditatoyurkan. Maka prasangka, rasa takut dan kemusyrikannya itulah yang membuatnya bertatoyur dan menghalangi dirinya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, bukan apa yang dilihatnya dan didengarnya. Artinya apa? Sesungguhnya perasaan-perasaan seperti ini sumbernya malah datang dari diri sendiri malahan, ya. Disinilah pentingnya kita jadi pribadi-pribadi yang berpikiran positif, ya, berpikiran optimis hingga tidak mudah kena tatoyur seperti ini,
ya. Kalau pesimisan ya, banyak khawatirnya ya, kemudian sering ngelamun apalagi, udahlah gampang banget kena tatoyur ya. Makanya jangan demikian, dilatih, bisa dilatih dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki optimisme yang kuat, itu akan nular ke kita. Tapi kalau banyak gaulnya sama-sama orang yang pesimisan, ya udah bakalan begitu terus aja ya, dan semakin parah tatoyur kita nantinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengurungkan niatnya, rencananya gara-gara tatoyur, maka ia telah berbuat syirik. Nih jangan sampai begitu ya. Kalau kita udah mau berangkat ya, kemudian gelasnya jatuh, pecah, wah kayaknya pertanda buruk nih, udah nggak usah berangkat, nggak boleh ya. Berangkat bismillahi tawakkaltu ala Allah ya. Jangan sampai gara-gara nggak ada kaitannya sama sekali ya. Wah ini alamat, ini bahasa kita kan begitu, alamat ini ya, nggak boleh pergi nih, jangan ya. Kalau ada kaitannya ya iya, kalau enggak ya enggak, jangan dikait-kaitkan ya. Biasanya orang tua nih sama anaknya nih ya. Orang tua sama anaknya ya, cari-cari pembenaran ya. Ketika ngelarang anaknya untuk apa begitu, kemudian kejadian kan, bener kan? Nah langsung dikait-kaitkan, padahal belum tentu ada hubungannya ya. Ini orang tua juga jangan sampai berperan ya, menumbuhkan sikap tatoyur pada diri anak ya. Seandainya atau sekiranya rencana yang hendak dilakukan anak itu rencana yang baik ya, kemudian maslahat buat agamanya atau minimal dunianya, dukunglah ya, dukunglah dan doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang ada orang tua yang khawatiran banget, benar-benar protektif terhadap anaknya, apa aja nggak boleh ya, sampai akhirnya itu tadi bertatoyur di depan anaknya, hingga anaknya pun jadi orang yang tatoyuran sampai gedenya dia ya, sampai dewasanya dia. Kemudian para sahabat bertanya, lalu apa tebusannya kalau sudah terjadi? Maka beliau mengatakan, hendaknya dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk ya. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan datang darimu ya, tiadalah burung itu atau keburukan itu melainkan hanya makhlukmu saja, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Jadi obatnya dua. Yang pertama tadi apa? Tawakal. Perbesar tawakalnya kepada Allah. Yakin tidak akan terjadi sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Kalau sampai terjadi ya berarti memang Allah menghendaki. Mau kita di perjalanan, mau kita di safar, mau kita di rumah, kalau Allah menghendaki kita celaka, naudzubillah kita celaka ya. Mau di rumah, mau di perjalanan, kalau Allah kehendaki kita selamat, ya kita pasti selamat ya. Jadi obat yang pertama tawakal. Obat yang kedua ini, doa ini dihafalkan. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Gampang kok ya, apalagi ini akhirannya bersajak nih ya. Akhiran daripada potongan-potongan doa ini bersajak ya. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk ya. Semakin mudah bagi kita untuk menghafalkannya. Jadi dua tebusannya, tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ruqyah. Ahlus sunnah wal jamaah memperbolehkan ruqyah syar'iyyah dan melarang dari ruqyah yang mengandung kesyirikan dan kebid'ahan. Dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, di masa jahiliyah kami biasa melakukan ruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, i'ridu alayya ruqakum. Tunjukkanlah bagaimana ruqyah kalian kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan ya. Itu diperbolehkan. Nah, di sini sekaligus dicantumkan syarat-syarat yang harus terpenuhi hingga ruqyah itu boleh dilakukan. Yang pertama, hendaknya ruqyah dilakukan dengan kalamullah atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah
atau doa-doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang sakit itu. Dan ruqyah ini tidak harus untuk sesuatu yang bersifat sihir, tidak harus. Tidak hanya sekedar untuk yang diganggu oleh jin saja, tidak. Bahkan juga bisa untuk penyakit-penyakit fisik, ya, bisa juga untuk penyakit-penyakit fisik. Jadi jangan salah paham, ya, bahwa ruqyah ini cuma buat yang kerasukan, cuma buat yang kesantet, buat yang kesihir saja, tidak. Bahkan yang kena penyakit fisik pun juga bisa ditempuh pengobatan ruqyah ini, ya. Nah, yang pertama dengan kalamullah. Artinya dengan membaca surat-surat di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kesurupan misalnya dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Entah dari awal, entah wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, entah ayat kursinya, entah 2 ayat terakhir dan seterusnya, ya. Kemudian juga bisa dengan membacakan doa-doa yang terkandung di dalamnya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku memohon perlindungan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang ku takutkan, ku khawatirkan, dan segala hal yang ku hindari, ya. Meruqyahkan orang lain juga seperti doa yang atau ruqyah yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada Hasan dan Husain, ya. U'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini orang tua harus hafal doa ini, ya, untuk menjaga anaknya dari gangguan-gangguan apa saja yang bisa mengganggu. Aku perlindungkan kalian berdua kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hammah, dari segala syaitan dan makhluk yang jahat. Wa min kulli ainin lammah, dan dari segala pandangan yang jahat, ya. Dari segala syaitan dan hewan berbisa, dan dari segala pandangan yang jahat, ya. Apalagi anak-anak yang masya Allah, Allah berikan kelebihan, ya, entah kelebihan fisik, entah kelebihan kecerdasan, ketangkasan, kesehatan dan lain sebagainya. Enggak jarang banyak orang yang kagum sama ini anak, ya. Maka didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan mata-mata yang jahat, ya. Yang kita kenal dengan penyakit apa? Ain, ya. Penyakit ain itu ada, benar-benar ada. Bahkan Nabi SAW sampai mengkhabarkan kalau seandainya ada satu perkara yang bisa mendahului takdir, pastilah ain adalah pelakunya, ya. Tapi tidak ada yang bisa mendahului takdir. Termasuk ain juga merupakan hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, itu yang pertama tadi, ya. Kalau Al-Quran bisa kita baca, ya. Kalau doa-doa dari Nabi SAW usahakan dihafal, ya. Usahakan dihafal. Al-Fatihah juga bisa. Al-Fatihah juga bisa sebagaimana pengalaman yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengalami sebuah penyakit dan sudah mencoba berbagai macam pengobatan, namun belum juga diberi kesembuhan, hingga akhirnya beliau pun meruqyah dirinya sendiri dengan merutinkan membacakan surat Al-Fatihah, ya. Kemudian Allah berikan kesembuhan. Yang kedua, harus dilakukan dengan bahasa Arab, ya. Harus dilakukan dengan bahasa Arab, tidak bisa diterjemahkan, ya. Apalagi kalamullah, ya. Apalagi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan yang meruqyah ini pertama bacaannya bagus, ya. Pernah tuh kejadian yang ruqyah bacaannya jelek, dikoreksi sama jinnya, ya. Dikoreksi sama jinnya, itu benar, pernah kejadian, ya. Kan malu jadinya, ya. Lah malah dia yang bagus bacaannya, ya. Yang ruqyah malah jelek bacaannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, usahakan yang ngeruqyah itu paham apa yang dia baca. Ya, tentu beda membaca dengan paham dan baca tidak paham, tentu pasti beda, ya.
tentu pasti beda. Usahakan begitu. Minimal itu tadi bacaannya bagus. Minimal bacaannya bagus artinya bukan indah-indah lantunannya, bernada bukan, tapi baik bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, kemudian yang kedua dilakukan dengan bahasa Arab. Ya, surat-surat yang dibaca, doa-doa yang dibaca, yang diriwayatkan dari Nabi SAW tetap dibaca teks aslinya dengan bahasa Arab, tidak diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, hendaklah diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Ya, dapat dipahami tentunya oleh orang yang bisa bahasa Arab. Ya, kalau nuduh-nuduh, wah saya nggak paham nih apa yang ngomong apa, lah itu mah bukan salah dia, salah kita yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, kalau kita bisa bahasa Arab, kita paham apa yang dia omongin. Ya, ternyata yang sedang dibaca ayat kursi, ternyata yang sedang dibaca surah Muawwizatain, ya, Al-Falaq dan An-Nas, ya, ternyata itu yang dibaca. Nah, jangan sampai membaca bacaan yang nggak tahu artinya itu apa, ya. Ya seperti asyidi maqali inna itu, ya. Apa artinya itu, ya? Itu udah pasti ngarang, itu udah pasti ngarang, ya. Mau apa aja itu doang yang keluar, nggak jauh dari itu kan, ya. Asyidi inna maqali dan seterusnya, nggak jauh daripada itu, ya. Cuma intonasinya yang diubah, ya, volumenya yang digedein, dikecilin aja, diubah kan. Bahasa malaikat tuh bahasanya gede suaranya, begitu bahasa semut bahasanya kecil. Asyidi makanya bohong banget kan ini orang, ya, ketahuan bohongnya, tapi yang ketipu ya masih banyak, ya, subhanallah, ya. Maka hidayah itu mahal, bener, ya. Kesesatan sejelas itu aja masih banyak yang ketipu itu loh, ya. Gimana kalau ketemu Dajjal nantinya, ya. Padahal tipu dayanya nih orang sama tipu dayanya Dajjal masih belum ada apa-apanya dia ini, ya. Tapi toh banyak yang ketipu, ya. Tapi toh banyak yang ketipu. Gimana kalau nanti ketemu sama Dajjal? Ada Nisha? Ya, fadhal dikumandangkan. Insyaallah kita teruskan sedikit lagi nanti. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya, ya. Dan juga termasuk di poin yang keempat ini, tidak perlu menuruti permintaan yang diminta oleh jin itu, ya. Minta apa misalnya ayam hitam lah, kopi hitam lah, ya. Apa nggak usah dikasih, udah. Fokus sama ruqyah aja, bacakan terus aja, ya. Dan nggak usah diajak ngobrol, ya. Kita kan target kita dia itu pilihannya keluar dari tubuh orang yang dirasukinya ini, atau dia mati, pilihannya itu aja, ya, nggak ada opsi yang lain, ya. Maka jangan terbawa, itu membuat kita jadi teralihkan, ya, membuat kita jadi teralihkan. Yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Nah, ini yang benar-benar agak riskan di sini nih. Kalau nggak hati-hati banget, hatinya dan keyakinannya bisa kepleset dia di sini, di poin yang kelima ini. Dengan izin Allah, misalnya, ya, sembuh setelah diruqyah, mulailah dia berpikiran karena ruqyah inilah dia jadi sembuh, ya, atau karena peruqyah inilah, ya, itu bisa ditambahi mungkin sekaligus di poin kelima ini, tidak bergantung kepada ruqyah dan peruqyah, ya, dan peruqyah. Yang memberikan pengaruh itu bukan ruqyahnya, bukan peruqyahnya juga, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menganggapnya juga sebagai penyembuh. Makanya kita itu sangat-sangat tidak dianjurkan minta ruqyah. Karena kalau udah minta ruqyah itu biasanya hatinya cenderung kepada ruqyah itu nanti, bukan kepada Allah taala. Cenderung kepada peruqyah itu, karena ruqyah itu biasanya oleh orang awam ditempuh sebagai opsi terakhir biasanya, ya, ditempuh sebagai opsi terakhir. Ketika berobat ke sana kemari nggak ketemu sehat, nggak ketemu sembuh, baru akhirnya dia ambil opsi ruqyah ini. Nah, ketika opsi ruqyah ini yang terakhir ini diambil, kan hatinya udah benar-benar los habis-habisan itu, ya. Benar, Allah kasih sembuh lewat ruqyah itu. Nah, ini agak
agak riskan di sini nih ya. Harus benar-benar jaga hatinya, jangan sampai salah paham bahwa yang kasih sembuh itu bukan ruqyahnya, bukan peruqyahnya juga, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya belajarlah ruqyah mandiri ya. Caranya ya cuma menghafal doa-doa saja kok ya. Atau surat-surat di dalam Al-Qur'an itu juga bisa ya. Kemudian kita pegang bagian yang sakit sambil kita doakan. Atau kita baca Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW, kita ludah tipis saja ya ke minuman kita sendiri, kemudian kita minum. Bisa sambil kita pegang juga ya, bisa kita usap juga, basuh juga bisa, semuanya sama ya. Jadi jangan minta tolong sama orang ya. Karena Nabi SAW mengkhabarkan satu di antara 4 hal yang menjadi kriteria masuknya orang dalam surga dengan tanpa hisab dan azab, salah satunya tidak minta diruqyah ya, tidak minta diruqyah. Kalau memintakan buat orang lain nggak apa-apa, mintakan tolong ya. Tolong tuh di sana kayaknya ada yang sedang butuh diruqyah ya. Ana nggak bisa ya, ana masih Iqra 6 nih ya. Bentar lagi lulus insyaallah ini ya. Udah EPTA ini ya. Udah EPTA. Besok-besok kalau ada lagi anak maju insyaallah nih. Udah biar selesai dulu Iqra 6-nya nih ya. Itu boleh ya. Tapi kalau tolong ruqyah saya lah nggak boleh nih ya. Bukan nggak boleh, sangat nggak dianjurkan ya. Sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena biasanya orang yang udah sampai minta ruqyah itu berarti dia udah benar-benar putus asa ya. Makanya jangan jadikan ruqyah sebagai opsi terakhir, jangan. Kalau bisa malah opsi pertama ya, sebelum kita minum obat ini, obat itu, herbal ini, herbal itu, berobat sana baru mari, ruqyah dulu sendiri aja ya, sambil nunggu pengobatan itu ya. Dua-duanya dijalankan. Jadi nggak harus kalau udah pengobatan medis-medis saja nggak usah ruqyah, nggak, dua-duanya bisa kok dijalani bersamaan ya. Hanya saja tadi usahakanlah ruqyah secara mandiri. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ruqyah itu tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Jika seorang meyakini bahwa ruqyah itu sebagai subjek atau faktor yang berpengaruh secara mutlak, maka dia bisa menjadi musyrik dengan tingkat syirik yang besar, bahkan sampai sejauh itu. Dan jika dia percaya bahwa ruqyah tersebut merupakan faktor yang menyertai kesembuhan, maka ia akan menjadi musyrik dengan tingkat kesyirikan kecil. Jadi kita harus yakin seperti apa terkait ruqyah itu. Ruqyah itu cuma sebab saja, bukan faktor yang mempengaruhi sama sekali. Yang memberikan pengaruh tetaplah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tingkatannya begini: meyakini ruqyah sebagai sebab, meyakini ruqyah memberikan pengaruh juga ya. Artinya Allah ngasih pengaruh, ruqyah juga ngasih pengaruh. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, meyakini ruqyah sebagai penentu. Yang syirik akbar yang mana? Yang ketiga ya. Beneran gara-gara ruqyah ini ya. Ini penentu. Maka ini bisa, perbuatannya bisa jadi syirik akbar. Kalau yang kedua, meyakini bahwa ruqyah itu ikut memberikan pengaruh sebagaimana Allah memberikan pengaruh, maka ini syirik asghar, syirik kecil ya. Yang aman yang bagaimana? Yang meyakini bahwa ruqyah hanya sebatas sebab saja, tidak lebih daripada itu. Ya sama kayak kita berobat ke dokter, itu juga sebab ya. Sama kita pijat tradisional, itu juga sebab ya. Obat-obatan herbal itu juga sebab, bukan memberikan pengaruh, bukan juga memberikan penentuan ya. Hal-hal semacam ini harus kita jaga betul, baik-baik ya, ketika kita berobat atau ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah paham. Makanya kan dari tadi kan kalau kita pahami begitu ya, mulai dari kaidah 61, 62 sampai 63 ini, atau 62 lah, 61 62 ini sebenarnya kan intinya menjaga keyakinan kita jangan sampai diarahkan kepada selain Allah. Intinya kan itu. Ya ruqyah, ya juga tentang tamimah itu. Intinya kan di situ. Ya, maka penting sekali bagi kita untuk selalu ingat bahwa penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang kita tahu misalnya
paracetamol memang dengan izin Allah bisa menurunkan demam, yang menentukan tetap Allah Ta'ala, ya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.